Perkenalkan, nama saya Azizah Firdaus. Saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul penanaman nilai-nilai infak dan sedekah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa MTS Nurul Islam Kota Pasuruan. Latar belakang saya memilih judul ini karena saya melihat zaman sekarang ini banyak remaja-remaja yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, istilahnya itu pinter, intelektualnya tinggi, tapi kecerdasan spiritualnya itu rendah. Contohnya kayak remaja-remaja zaman sekarang itu banyak yang kenakalan-kenakalan remaja itu marak sekarang. Terus banyak tidak sopan terhadap orang yang lebih tua, banyak tidak sopan terhadap orang tua, akhlaknya kurang terhadap orang yang lebih tua. Banyak yang juga tidak peduli dengan lingkungannya, seperti ada temannya yang kesusahan, dia lebih mementingkan dirinya sendiri. Banyak yang apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi saya memilih judul ini untuk mengetahui apakah ada efek penanaman nilai-nilai infak dan sedekah ini dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana penanaman nilai-nilai infak dan sedekah di MTS dalam menanamkan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penanaman nilai-nilai infak dan sedekah dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di MTS Nurul Islam Kota Pasuruan. Yang kedua, bagaimana aktivitas dari penanaman nilai-nilai infak dan sedekah ini dalam meningkatkan kecerdasan spiritual siswa di MTS Nurul Islam. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat dari penanaman nilai-nilai infak dan sedekah ini. Metode yang saya gunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu studi kasus, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian saya itu berdasarkan wawancara atau observasi dokumentasi yang saya peroleh. Yang pertama, mengenai penanaman nilai-nilai infak dan sedekah ini di sekolah MTS Nurul Anwar di Nurul Islam, itu yang pertama diberikannya pengertian oleh guru-guru ataupun pihak sekolah mengenai manfaat ataupun pengertian dari infak dan sedekah ini dalam pembelajaran setiap harinya. Jadi siswa itu lebih termotivasi untuk melakukan infak dan sedekah ini. Yang kedua, adanya kegiatan praktek langsung infak di MTS Nurul Islam ini. Yang pertama ada yang namanya infak wajib. Jadi infak wajib ini wajib diberikan setiap bulan oleh wali murid, dan jumlahnya ini tidak dipatok jumlahnya. Jadi sesuai kemampuan orang tua siswa. Yang kedua ada infak insidental, yaitu infak yang tidak wajib. Artinya infak ini diberikan oleh siswa wali murid yang hanya yang mampu saja, dan nominalnya ini tidak dipatok juga. Yang ketiga penanaman melalui praktek langsung kegiatan bersedekah. Yang pertama ada Jumat bersedekah. Jadi Jumat bersedekah ini dilakukan rutin setiap hari Jumat. Bersedekahnya juga terserah siswanya, tidak harus berapa. Jadi sesuai keikhlasan siswanya. Yang kedua, sedekah sosial. Sedekah sosial ini dilakukan ketika kalau ada
warga sekolah yang yang terjadi musibah, seperti ada yang sakit ataupun ada yang meninggal ataupun ada di daerah mana yang terkena musibah, siswanya bersedekah. Dan sedekah ini tidak melulu uang, bisa beras ataupun gula, kebutuhan pokok. Yang ketiga, selanjutnya efektivitas dari penanaman nilai-nilai infak dan sedekah dalam menanamkan kecerdasan spiritual siswa. Jadi kegiatan penanaman ini ada efeknya terhadap kecerdasan spiritual siswa, ditandai dengan siswanya ini jadi memiliki jiwa sosial yang tinggi, yang awalnya tidak peduli dengan lingkungannya jadi lebih termotivasi untuk bisa bersedekah. Selanjutnya memiliki kejujuran yang tinggi, lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih berbakti pada gurunya, lebih sopan terhadap gurunya. Banyak perubahan yang terjadi pada sikap siswa. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam penanaman nilai-nilai infak dan sedekah di MTS Nurul Islam. Faktor pendukungnya itu dari yang pertama dari peran guru. Tentunya peran guru, kalau gurunya selalu memotivasi siswa, selalu memberikan pengertian kepada siswa, pasti siswanya akan bisa tergerak hatinya untuk melakukan infak dan sedekah ini. Yang kedua dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memberikan, kan ada tadi yang saya sebutkan dari infak wajib. Kalau orang tuanya memberikan infak wajib secara rutin kepada siswanya, pasti siswanya akan selalu membayar juga secara rutin gitu, tidak nunggak-nunggak. Terus yang ketiga dari faktor dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri masih tidak peduli dengan lingkungannya, tidak sadar, masih tidak sadar, sulit untuk melakukan infak dan sedekah ini. Selanjutnya faktor penghambatnya juga sama dari yang pertama, bisa dari pihak guru. Kadang guru di sana itu tadi kan ada sedekah hari Jumat, sedekah Jumat bersedekah. Setiap hari Jumat itu ada kaleng-kaleng yang selalu disebarkan di setiap sekolah. Tapi terkadang gurunya itu lupa untuk membawa kaleng-kaleng tersebut. Jadi siswanya malas untuk bersedekah, kalengnya tidak ada. Yang kedua, faktor dari orang tua. Orang tuanya bisa faktor dari ekonomi orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada yang mau diberikan, ya tidak bisa membayar infak tadi. Yang ketiga, faktor penghambatnya dari dirinya sendiri, sama dari dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri masih tidak sadar, ya sulit untuk melakukan infak dan sedekah ini. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya.